Halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini saya akan melakukan hal yang sudah kalian lihat dari judul video ini, yaitu review buku saya sendiri yang baru aja terbit kurang lebih 1 bulan yang lalu, tapi saya sendiri baru terima sekarang, yaitu tada, The Tao of Bandarmology New Edition. Jadi sebenarnya saya buat ini karena ada beberapa pembaca yang bilang bahwa buku ini contohnya sudah lama gitu ya. Jadi kalau dipraktekkan dengan kondisi sekarang, menurut mereka agak lebih susah. Dan saya pun akhirnya setelah dapat bukunya ini, saya coba pelajarin lagi. Dan saya melihat sebenarnya bukannya jadi nggak sama sih. Karena kalau misalnya sampai berubah banget, saya harus update kan. Biar Anda jangan udah membaca buku, nggak dapatnya cuma sejarah doang, nggak bisa dipakai dengan kondisi sekarang. Tapi setelah saya coba baca, ya jelas nggak terlalu berubah sih sebenarnya. Jadi untuk membantu pemahamannya, saya coba memperkenalkan sedikit tujuan dari buku ini dibuat dan beberapa contohnya. Saya coba kasih beberapa karena kalau reveal semua kan ya spoiler gitu kan. Dan mungkin beberapa teman-teman di sini yang baru tahu saya dari YouTube mungkin akan bertanya, wah ternyata lu penulis Pak. Iya jelas sih, karena kalau Anda lihat dari lemari belakang saya, ini kan isinya buku semua tuh. Dan buku-buku yang pernah saya tulis semua. Bahkan yang warna merah itu adalah buku The Tao of Bandarmology pertama yang rilisnya antara tahun 2016 akhir atau 2017, saya lupa. Jadi, dan itu sebenarnya buku ini udah ada lama ya, baru terbit lagi di, saya coba bentar. Baru terbit lagi di sini katakan cetakan pertama, oh Desember 2017, ada di bagian sini ya, cetakan pertamanya. Cetakan pertamanya kapan, dan ini yang New Edition April 2022 ya. Jadi buku ini emang udah 5 tahun umurnya gitu ya. Karena itu contohnya mungkin terkesan kayak dikasih barang sejarah atau koran yang udah lewat doang, tapi sebenarnya masih relevan semua. Dan kenapa tiba-tiba baru terbit lagi di April 2022, berubah cover tertulis New Edition lagi. Perubahannya sebenarnya sih cuma sebatas warna cover aja sih ya. Dari sebelumnya merah, fontnya kuning, dapet yang baru ditukar, fontnya merah, luarnya kuning. Itu karena waktu tahun lalu di 2021 buku ini stop karena ini ya, dari Bursa Efek mau tutup kode broker di real time. Lalu buku ini akhirnya di stop dulu karena dikhawatirkan bandarmologi ilmu atau metode ini, saya nggak bisa bilang ilmu lah ya, saya bilang aja metode bandarmologi ini dianggap akan mati gitu pada waktunya. Jadi sempat ditunda dulu cetak ulangnya. Nah sekarang setelah ternyata masih diperlihatkan di akhir sesi, di akhir penutupan market, dan jujur aja kalau kalian juga udah baca buku ini, kayaknya kita nggak ada bahas kode broker kan. Saya cuma ngasih lihat bahwa top 5 sih ada di bab 1 atau bab 2, tapi kalau bahas kode broker secara khusus sebenarnya nggak ada. Jadi saya rasa itu dipertimbangkan untuk dicetak ulang, karena ini bukan saya minta sih sebenarnya. Saya waktu itu udah pasrah aja waktu tahun lalu, ya udahlah buku ini nggak bakal ada gitu kan. Dan ternyata dicetak ulang dan dikasih kesempatan revisi, makanya kalau dipegang sekilas berasa lebih tebal. So kita mulai aja sedikit review dari tampilan luarnya dulu buat kalian yang belum punya bukunya. Nah kalau tampilan depannya, The Tao of Bandarmology New Edition mengenal perilaku, saya baca dari kamera terbalik nih, mengenal perilaku bandar saham yang memengaruhi portofolio Anda. Di bawahnya ada nama saya, William Martanto, ada dicetak oleh Alex Media, tampak samping cuma tulisan The Tao of Bandarmology dan nama saya, tampak belakang kayak gini, sinopsis buku dan selalu ada ya. Jadi ya intinya saya menjelaskan sih bahwa pada waktu itu ya, 2017 itu saya tulis bahwa ada 2 teknik menganalisis saham yang cukup populer gitu ya. Yaitu sebenarnya kita dulu tahu cuma analisis teknikal, fundamental gitu kan. Terus kemudian ada lagi yang disebut membaca bandar gitu kan, yaitu bandarmologi. Waktu itu bandarmologi itu memang topik yang masih hangat banget dan masih baru ya, banyak yang nggak ngerti gitu. Sedangkan saya sendiri nulis ini berbekal pengalaman saya pernah kena di prank gitu sama bandar. Jadi apa-apa aja yang pernah saya alamin, ciri-cirinya dan solusinya saya tulisin gitu. And then untuk judulnya saya bingung kan kalau saya mau tulis bandarmologi explain kan kesannya kayak terlalu mereveal semuanya, padahal sih saya yakin buku ini tidak akan cukup juga sih pada akhirnya, biarpun ada 20 bab lebih. Dan akhirnya tapi udah The Tao of Bandarmology aja, terinspirasi dari bukunya Bruce Lee The Tao of Jeet Kune Do gitu ya. Jadi kayak dasarnya atau konsepnya tuh gimana, supaya kalian ngerti konsepnya bandarmologi itu gimana, supaya setelah kalian praktek, kalian udah kurang lebih tahu nih, oh nih prakteknya begini, kira-kira gue akan ngerasain apa, dan kalau itu bahaya, gue mesti gimana. Gitu, itu baru tampilan luarnya. Buku ini sendiri berisikan total ada 20 bab ya, 20 bab.
Dan saya sebenarnya sih jadinya harusnya 21, cuma bagian akhir saya nggak tulis sebagai bab, cuma metode lainnya gitu. Jadi apa-apa aja yang akan kalian pakai, yang pernah kalian lakukan dalam mengidentifikasi yang namanya bandar itu kayak apa gitu di market. Ya namanya juga usaha gitu kan. Ya, misalnya kayak teori-teori bandemologi umum yang banyak beredar kan bandar tuh asing, lokal tuh retail, terus kalau yang dari saya pembelian konsisten gitu kan, dan itu memang bisa kalian lihat sendiri sih, udah kita buktiin berapa kali di videonya. Terus apalagi ya, tap reading dan lain-lain ya itu juga ada masuk di dalam. Intinya sih sini adalah menggambarkan konsep bagaimana menjelaskan tentang akumulasi dan distribusi, lalu nggak fokus di situ doang, karena sebenarnya walaupun kita ngomong jujur, intinya bandemologi ya cuma nyari situ doang kan, saham ini diakumulasi atau di distribusi. Kalau diakumulasi lu ikut masuk, di distribusi lu jual gitu kan. Karena kalau big player aja buang, lu mau ngapain, lawan-lawan sendirian gitu. Nah kalau misalnya setelah itunya ada apa lagi ya, misalnya bagaimana cara dari bandar atau market maker tuh ngebikin support dan resisten yang mana bisa ngelawan analisa teknikal. Itu ada di bab 3. Kelihatan gak sih? Saya kayaknya mesti ganti syutingnya bukan dari sini ya, ini di bab 3. Kita ganti kamera deh. Nah, kita udah siap dengan tampilan bukunya berikutnya. Itu tadi bab 3 ya. Kita coba. Saya cuman ganti HP-nya aja sih sebenarnya. Jadi support dan resisten yang diubah gitu ya. Sebenarnya sih di sini saya nggak tulis tangan bahwa itu bisa dibikin gitu ya. Tapi prakteknya bagaimana, dan selalu yang saya paling suka itu yang bagian bab 4 ya. Membeli pancingan dengan membeli over gitu ya. Karena ini adalah kondisi yang paling sering kita temuin saat saham lagi mau gerak. Saya coba cek dulu di halaman 46-nya. Nah, kayak gini. Jadi contohnya tuh kalau pas bid over transaksi lagi rame. Ya ini waktu itu waktu 2016 saya dapatnya saham SSMS ini nih. Muncul terus kan dalam satu layar panjang. Udah sepanjang layar komputer saya aja waktu itu saya screenshot full SSMS semua. Kalau kita lihat lotnya padahal kecil-kecil ya, tapi bikin rame. Nah, ini adalah kondisi atau contoh ya yang pasti Anda akan lihat di perdagangan saham ketika satu tren akan terbentuk, mau itu uptrend, mau itu downtrend juga. Dan kebetulan waktu itu di Instagram WA Project Official kita sempat bikin juga contoh waktu itu JKON sama WIRG ya, yang mana keduanya langsung ngasih lihat bahwa frekuensi tinggi ada yang berakhir naik dan berakhir turun. Yang perlu diperhatikan adalah frekuensi itu dengan perubahan harganya. Nah, dan ini juga ada psikologinya bahwa kalau yang masih baru di market, itu tuh biasanya perhatiannya sekitar sini, dimana bagian satu tuh lihat kode sahamnya dulu. Saham mana yang aktif tuh pasti pengen tahu terus harganya berapa. Nah, di sini biasanya jadi kesalahan, karena orang cuma ngeliat sahamnya rame, harganya naik, langsung nyikat. Nggak perhatiin di lotnya ini ternyata cuma split order doang gitu. Jadi, kalau Anda perhatiin kondisi seperti itu, Anda bisa sadar bahwa oh, itu cuma kerjaan split order, bisa aja sengaja. Bagaimana saya tahu? Karena waktu itu running trade kan masih ngasih lihat kode broker ya. Di sini kelihatan tuh AG semua yang beli kan. Jadi benar-benar satu broker belinya dibanyakin gitu. Nah, ini kondisi yang salah satu juga yang dikerjakan untuk memancing, atau istilahnya kalau dulu kita sebutnya ngiklan di pasar modal. Ketika ada saham yang digerakin secara aktif, itu mau nggak mau orang pasti aware gitu. Nggak usah pakai berita, nggak usah pakai chart, nggak pakai analis punya ngomongan juga. Jadi sadar aja gitu. Begitu lihat, wah ini saham rame ya, padahal kita paginya juga nggak tahu nih saham apaan, nggak ada rencana beli. Jadi beli juga, biasanya ini salah satu bentuknya yang paling sering Anda temukan. Dan nanti kita akan coba cari lagi ke depannya. Masih ada contoh-contoh lain akan saya jelasin lagi, entah itu di video atau di Instagram WA Project Official ya. Kalau yang mau follow ada linknya di bawah di description. Berikutnya itu ada di bab tentang fake bid. Bab berapa tadi? 9. Nah, bab 9 sama bab 4 itu yang umumnya akan Anda temukan. Ini cuman mungkin saya paling habis ini satu bab lagi aja. Bahwa kalau misalnya ada saham yang pada zaman dulu ya, bahwa fake bid itu sebenarnya udah ada. Jadi ketika lihat orang menemukan bahwa atau membicarakan bahwa ada saham ini bagus karena bidnya tebel, yang nggak ngerti akan pikir ya benar banyak yang mau beli. Sebenarnya enggak. Kalau contoh di sini, bahwa bid boleh tebel, tapi itu belum tentu akan match juga. Dan bisa aja disengaja doang, tinggal ngeliatin aja dari kolom frekuensinya. Ini aplikasi yang saya pakai, kebetulan dia pakai hashtag B ya, pagar B gitu ya. Cuma kalau di aplikasi yang kalian pakai, mungkin ada B-frag atau O-frag gitu ya. Intinya itu frekuensi, alias antrian. Itu bisa ketahuan kalau antriannya dikit, lotnya tebel, ya itu berarti sengaja gitu-gitu. Jadi tentang fake bid itu nggak tahu sih sekarang edukator bandemologi menjelaskannya gimana, tapi kalau dari saya cuma kasih tahu aja, ini udah dari zaman dulu gitu, metode jadul yang dari dulu udah ketahuan bahwa kalau
saham udah mau digoreng, bitnya tebel. Memang image yang dikasih adalah bahwa saham tersebut banyak yang mau beli dan potensi untuk naik. Dan ketika demand-nya banyak atau bid-nya banyak, akhirnya kita kepanggil untuk apa? Kalau gua ngantri misalnya di harga 216 ini di saham Pras pada tahun 2017 yang lalu, ngantri 216, nungguin 24.000 antrian belum tentu dapat pilihannya langsung ke over, mumpung overnya tebel gitu kan. Yang ada nanti kejadiannya kayak gitu-gitu terus, misalnya 218 pindah ke bid, nanti tebel lagi 220, mulai tebelin lagi overnya. Suatu ketika bidnya hilang, kelar. Udah beli banyak, gak bisa jualan. Gitu. Dan termasuk solusinya juga ada di buku ini. Kita coba lagi bab berikutnya yang paling umum akan Anda temukan. Ya, berikutnya ada di bagian bab 12, markup market ya. Kita coba lihat. Ini gambar yang cukup sering dikeluhkan juga karena di bagian ini nggak kebaca ya. Dan saya coba lihat memang betul nggak tahu kebaca. Sebenarnya bukan tulisannya yang penting, tapi gambarnya yang saya mau Anda ngerti bahwa kalau saham mau di markup itu biasanya dibikin kayak gini dulu, kecil gitu. Dan penjelasannya tuh ada di sini ya, di bagian markupnya. Tulisannya ada kelihatan jelas dibandingkan yang buku yang versi dulu. Jadi saya jujur cukup seneng. Ini ada sebutan sweet spot ya. Jadi pada saat itu akan terbentuk sweet spot atau istilahnya bahwa kondisi itu akan bikin orang seperti kayak may become deeper gitu ya. Pullbacknya tuh deeper, seolah-olah akan koreksi. Tapi enggak, kelihatannya bohong. Dan salah satunya kondisi yang sering saya ajarin orang-orang kalau lagi markup itu pas koreksi sahamnya volumenya tipis. Dan secara chartnya itu pasti sebenarnya kelihatan masih uptrend kok, cuman kitanya aja yang dibikin panik. Nah, bagian terakhir di bagian fakta. Ya, di nomor 3 ini sering diributin orang. Katanya saya ngajarin orang buat goreng saham. Enggak sih, cuman ini bicara data dan fakta ya. Bahkan di bagian dalam kurungnya saya tulis juga sesuai likuiditas sahamnya. Jadi kalau sahamnya terlalu liquid, lu cuma punya 500 juta jangan ngarep bisa ngangkat sahamnya. Tapi kalau sahamnya nggak liquid, bisa aja Anda gerakin. Itu fakta benar bahwa kadang-kadang ada saham yang naiknya cuman perdagangan berapa puluh juta atau berapa ratus juta nggak nyampe 1 M gitu. Jadi ini hanya fakta aja bahwa kalau likuiditas saham itu juga bisa menentukan apakah seseorang bisa menggerakkan saham sendiri atau enggak. Karena di awal-awal kan juga ada penjelasan, di awal buku ini juga ada penjelasan tentang siapa sih atau apa sih definisi bandar saham itu gitu loh. Bahwa siapapun sebenarnya bisa, asalkan dia bisa dari sisi uangnya kuat, likuiditas sahamnya mendukung, dan dia bisa bikin demand gitu. Jadi ini bagian yang sering diribukan orang, jadi saya jelasinnya sedikit bahwa bukan nyuruh Anda belajar gerakin saham dengan dana segitu, tapi cuma mengajarkan bahwa Anda akan menemukan saham-saham yang bergerak naik ataupun turun cuma dengan perdagangan setipis ini itu karena likuiditasnya ya. Jadi nggak usah diartikan apa-apa, cuma pengetahuan umum aja. Dan saran saya nggak usah dicoba walaupun Anda mungkin bisa. Karena buat apa lu naikin saham nggak ada yang mau beli lagi, nanti nggak bisa jual sendiri. Cuman bagusin grafik jadi pahlawan buat orang lain ngapain gitu ya. Jadi itu biar Anda ngerti aja. Memang tertulis bakal persiapan kalau Anda sudah memiliki dana tersebut, tapi menjadi manipulator itu nggak baik. Jadi cari profit dengan cara yang benar aja gitu ya. Jadi itu yang selalu saya ingetin. Jangan merasa oh udah kasih tahu bagian ini lalu langsung pikir dah gua goreng aja, gua punya uang 0,5 M. Nggak tepat melakukan hal seperti itu. Nah, buat yang nanya harganya buku ini berapa, kalau di bagian belakangnya harga Pulau Jawanya itu 85.000 ya. Saya nggak ngerti sih apakah di luar Jawa harganya beda atau enggak, karena saya belum pernah cek di toko buku Gramet di luar Jawa. Dan kalau yang belum punya, karena ini cetakan Alex Media, pasti ketemu di Gramedia ya, karena kan masih satu grup juga. Nah, banyak yang bilang udah punya versi yang lama, bedanya apa? Memang satu hal yang pasti, ini ada penambahan beberapa bab, nggak terlalu banyak. Karena sekaligus kesempatan buat saya memperjelas juga gitu. Karena waktu itu kan saya baru, ini buku kedua saya aslinya gitu. Jadi mungkin waktu saya masih awal-awal nulis, ada kata-kata atau kalimat yang kurang jelas, saya anggap kesempatan untuk memperjelas dan saya tambahkan beberapa bab untuk menambah atau memperkaya konsep ya buat Anda ngerti. Karena saya percaya kalau konsep Anda udah ngerti, prakteknya gampang gitu. Daripada suruh hafal, pas praktek juga susah. Menghafal sama mengerti konsep tuh beda soalnya gitu. Tadi apa ya? Harga 85.000. Anda bisa temuin di Gramedia atau kalau mau online-nya, saya taruh linknya di bawah, Tokopedia officialnya, karena kalau Anda dapat yang bajakan pasti ngeluh di gambar. Saya udah tahu gitu ya. Dan ini surprisingly gambarnya bagus banget, makanya saya juga bingung. Saya jadi nggak bingung karena awalnya saya juga kaget, kok harganya jadi 85.000, karena sebelumnya 50-an ribu ternyata ada perubahan gambar gitu. Jadi ya let's say ada harga, ada kualitas. Nah, perbedaannya sama versi lama memang nggak tahu beda jauh, tapi untuk gambar dan lain-lainnya udah lebih bagus. Kalau memang
pernah kendala di situ dan membutuhkan versi yang lebih bagus gambarnya, silakan beli. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting di review aja, karena yang penting saya review ini untuk memperjelas aja. Dan nanti tenang aja, buku ini nggak selesai di sini aja. Bukan dalam artinya akan ada versi baru The Tower of Bandarmology, enggak sih. Cuman saya akan membantu Anda untuk kalau misalnya masih ada kendala setelah review ini, kita cari contoh-contoh aja langsung. Dan saya akan jalanin itu entah di vlog ini, ya. Nanti kalau di YouTube misalnya ada contoh yang saya bisa lihat, saya temukan bahwa oh ini masih match nih sama contoh di The Tower of Bandarmology yang bisa Anda temukan, bisa pelajarin, terus dari contoh dan penjelasan saya akan jadi lebih ngerti. Atau di Instagram WH Project Official. Jadi ya linknya udah saya taruh di bawah, bisa lihat nanti story-nya gitu ya. Karena enakan sih nulis di story daripada bikin konten ya selama ini kalau saya lihat dari pengalaman, karena konten kok tenggelam kan hilang. Kalau story bisa di highlight lebih membantu gitu. Jadi ya kira-kira kayak gitu aja dari saya. Saya sih nulis buku ini bukan untuk memperlihatkan Anda saya seorang ahli bandar, enggak gitu ya. Saya sendiri juga mantan korban yang akhirnya membagikan ilmu saya. Karena kalau Anda kena di kerjaan market maker mulu kan biasanya psikologinya keganggu, dan beberapa teman saya bahkan ada yang udah sampai udahan gitu dari market karena nggak tahan gitu merasa dikerjain terus. Nah makanya saya pikir daripada jumlah yang seperti teman saya makin banyak, waktu itu saya tulis buku ini. Ya, harapannya adalah membantu menambah wawasan aja, dan syukur-syukur bisa membantu Anda terhindar dari ya trap-trap kayak gitulah. Tapi kalau kita ngomong jujur, bandar itu bukannya jahat. Bandar itu sama kayak kita, cuma cari cuan aja. Dan seringkali yang bikin kita salah adalah kita ekspektasi ketinggian, timing kita kejauhan gitu. Dia udah beli dari kapan, kita belinya pas udah naik-naik harganya. Jadi kesannya kayak, wah gue beli kena cuci piring, biasanya kan gitu istilahnya. Itulah yang biasa jadi kendala yang dialami oleh investor retail. But it's okay, pelan-pelan latihan pasti bisa. Dan buku ini adalah guide-nya. Buku saya lebih tepatnya, dari semua yang saya tulis, cuman mahasiswa investor doang yang terlalu teori. Tapi The Tower of Bandarmology, Mindful Trader, Bandarmology First Technical, itu semuanya praktikal. Jadi kalau Anda istilahnya nyalain laptop sambil buka buku ini, cari contoh, pasti ketemu. Dan ini bicara tentang pola perilaku pelaku pasar. Saya, Anda, market maker. Jadi masih match lah, cuman soal gambarnya aja yang yang udah out of date gitu ya. Tapi konsep-konsepnya semua masih berlaku dan kita akan pelajarin lagi lebih dalam sama-sama. Dan ini mengakhiri review buku saya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. Dan seperti biasanya, see you again.